Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti, SSI, sebagai dosen mata kuliah algoritma dan struktur data. Perkenalkan, nama saya Ishan Paulma dari Matematika semester 4 kelas B dengan NIM belakang 052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil buat saya. Nah, untuk soal pertama yang berjudul lintasan petir untuk Shopee. Nah, di sini kita akan membuat modul keamanan kriptografi baru yang hanya menerima bilangan prima transformatif atau BPT. Nah, sebuah bilangan bulat positif n tanpa digit 0 dikatakan bilangan prima transformatif apabila memenuhi semua kondisi di bawah ini. Ada translatable alternatif. Digit secara bergantian dari kiri, lalu ke kanan, lalu ke kiri, ke kanan, begitu hingga habis. Seperti contohnya yaitu 79391. Kita ambil yang paling kiri itu 7, kita hapus, dan menghasilkan 39391. Lalu kita ambil yang paling kanan yaitu 1, dan dihapus menjadi 939 dan seterusnya sampai yang ya. Lalu semua bilangan tersebut adalah bilangan prima, harus bilangan prima. Lalu yang kedua ada rotatable, yaitu semua rotasi siklis ke kiri dari N. Misalkan 197. Nah, bilangan yang paling kiri yaitu 1 kita rotasikan ke belakang menjadi 971. Nah, di sini juga bilangan paling kiri yaitu 9 kita rotasikan ke belakang juga menghasilkan 719. Nah, ini juga semua bilangan tersebut harus prima. Lalu yang terakhir ada mirror truncatable, yaitu membuat cermin dari N dengan membalik urutannya. Misalkan dari 73991 kita balik, misalkan 193.937. Nah, di sini juga kita akan mengimplementasikan fungsi Python class PPT number integer ke string yang mengembalikan hal gitu. Bila number adalah bilangan prima transformatif. Lalu juga mengembalikan alasan kegagalan pertama yang ditemukan dengan salah satu string, yaitu not prime jika number tersebut bukan bilangan prima, has zero jika number tersebut mengandung digit 0, dan outrun yaitu gagal pada syarat pertama, fail rotation gagal pada syarat kedua, dan fail mirror gagal pada syarat ketiga. Nah, kita juga akan menggunakan mesin stop untuk atau mempop dari bilangan-bilangan yang kita pilih. Lalu kita juga dilarang untuk memakai slicing, string indexing langsung, atau menggunakan operasi aritmatika. Nah, di sini ada input codingan yang kita jalankan. Kita definisikan dulu bilangan prima itu sendiri. Lalu kita definisikan number to start yaitu S sebagai kelas start digit in string number, maka S push integer digit atau mempush bilangan tersebut. Nah, kita definisikan out truncat, yaitu jika bukan prima kita ada false, itu sama dengan dari string number. Left stack sama right stack kita definisikan sebagai kelas stack. Nah, untuk D in digit, maka kita gunakan left stack dot push D dan juga right stack dot push D. Nah, kita definisikan sebagai number. Nah, direction dari left atau dimulai dari kiri. Nah, kita ini loopingannya. Nah, ini untuk direction dari kanan, jika direction kiri atau kiri. Lalu juga kita definisikan rotation. Untuk S sama dengan string number, dan N sama dengan S. Nah, ini untuk loopingannya kita rapaskan. Nah, untuk jika bilangan yang dirotasikan itu bukan bilangan prima, maka kita return false. Lalu sini ada definisi truncated itu mirror sama dengan integer string number yang ini untuk membalikan semua number itu. Nah, kita return all truncate mirror. Nah, yang terakhir kita definisikan class identity. Dan pertama kita cek dulu kondisi apakah itu prima atau bukan. Maka jika bukan, return not prime. Nah, jika terdapat nol distinct number, maka kita return as a zero. Untuk check alternate, jika tidak alternate, maka file alternate. Nah, untuk yang rotation,
Jika bukan rotation, maka uh, rotation. Return for rotation. Nah, jika semua ini tidak terpenuhi, maka return valid atau nomor tersebut adalah BPT. Nah, itu contoh aplikasinya. Kita input 739.391. Nah, hasil dari inputan tersebut adalah fair rotation karena pada bilangan 39391 itu adalah bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi dengan bilangan 31. Lalu juga kita menginput 197. Nah, hasilnya outputnya itu fall out wrong. Nah, kenapa dia fall out wrong? Karena jika kita hapus bilangan pertama itu dari kiri satu, itu menghasilkan 97, tapi dia masih prima. Nah, ketika 9 kita hapus 7-nya menghasilkan 9. Paling kanan itu kita hapus 7 menghasilkan 9. Nah, kita tahu 9 ini adalah bukan bilangan prima. Makanya dia fail at trunk atau gagal pada trunk kedua. Nanti. Lalu yang terakhir ada input 1013. Nah, di sini eh, jelas banget terdapat zero. Maka output yang dihasilkan adalah zero. Lalu untuk soal nomor 2 dengan judul perjalanan tak terlupakan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kelas note yang mempresentasikan setiap tempat wisata dan juga membuat kelas link list untuk mengolah node-node tersebut. Nah, tambahan metode untuk menambahkan node ke link list yang menghitung jarak. Di sini perjalanannya, urutan perjalanannya, misalkan dari museum kota dengan jarak 2 kilometer ke tempat berikutnya, taman kota 1,5 kilometer ke tempat berikutnya, taman indah 3 kilometer ke tempat berikutnya, kebun binatang 4,5 kilometer ke tempat berikutnya, pusat perbelanjaan 2,5 kilometer, dan menara kota 1 kilometer. Nah, eh, output yang akan kita keluarkan yaitu program masuk wisata dan tempat wisata yang dikunjungi dan jarak total yang telah ditempuh oleh program wisatawan tersebut. Lalu di sini kita akan membuat kelas note. Lalu yang kedua di sini ada kelas tulis dengan definisi initnya. Bentar deh. Lalu ini, lalu di sini, lalu di sini output. Eh, lalu di sini ada input dan output codingan yang kita jalani. Yang pertama lalu di sini ada input dan output yang kita jalani. Pertama kita bikin class note dengan definisi initnya yaitu self dot tempat sama dengan tempat, soft dot jarak sama dengan jarak, self dot next sama dengan node. Nah ini untuk kelas link listnya dengan definisi initnya yaitu self dot head sama dengan node. Nah di sini juga kita definisikan tambah tempat untuk menambahkan tempat tadi dengan new node sama dengan node tempat jarak. Nah, jika set dot head is none, maka set dot head sama dengan new node. Jika tidak, maka current sama dengan set head. Dan while current dot next is not none, maka current sama dengan current dot next. Current dot next sama dengan sampingannya. Nah, lalu juga ada definisi hitung jarak total self. Nah, kita totalkan dulu sama dengan nol untuk awalnya dan currentnya sama dengan self.head. Ini untuk loopingannya. Maaf. Lalu di sini juga kita definisikan tampilan perjalanan self. Kita definisikan dulu urutan sama dengan kosong, current sama dengan self.head. Ini juga untuk loopingannya. Nah, lalu kita definisikan perjalanan sebagai linked list, yaitu perjalanan sama dengan linked list. Nah, kita tambahkan tempat-tempat wisata yang tadi kita sudah sebutkan dengan jaraknya ini kilometer, nanti kita pakai kilometer. Lalu kita print hasilnya. Kita dulu urutan perjalanan wisata, lalu print perjalanan itu tampilan perjalanan. Lalu kita print and total jarak perjalanan. Lalu kita perjalanan untuk total jarak kilometer.
Lalu yang soal ketiga ada manajemen antrian di terminal kereta cepat. Nah, di sini kita akan membuat manajemen antrian kereta cepat setiap 15 menit kereta berangkat dan dengan kapasitas kursinya itu 60 dengan ribuan penumpang datang setiap hari sehingga manajemen antrian dan ruang semua penumpang puas namun SOP keselamatan tetap terpenuhi. Nah, untuk tantangan yang diberikan yaitu antrian prioritas. Di sini kita terdapat tiga tiket kelas, yaitu premium, bisnis, dan juga ekonomi. Nah, urutan prioritasnya itu ada premium, dulu lalu bisnis, lalu ekonomi yang terakhir. Nah, sistem antriannya pertama kelas dan itu ya. Lalu juga kita mempertahankan FIFO dalam di dalam setiap kelas atau first in, first out. Nah, batas waktu tunggu yang kita itu ekonomi dengan 45 menit pada studinya. Eh, Bisnis kelas itu 30 menit dan premium kelas itu 15 menit. Nah, jika penumpang menunggu melampaui batas-batas menit tersebut, mereka dianggap overweight. Mereka keluar dari antrian dan mendapat voucher kompensasi yaitu setara 50 koin Konoha. Nah, pada kedatangan berikutnya, penumpang bervoucher masuk ke fast track QE yang selalu dipilih sebelum antrian dan manapun. Namun tetap menjalankan FIFO ya di antara sesama pemegang voucher. Lalu juga optimalisasi kapasitas kereta. Nah, kita tahu tadi kapasitas per kereta adalah 60 penumpang per berangkatan. Nah, kereta itu harus terisi sebanyak mungkin setiap keberangkatan tanpa menyalahi prioritas yang tadi kita bilang. Nah, komposisi idealnya jika tersedia penumpang lebih dari 15% kursi untuk ekonomi, lebih dari 20% kursi untuk bisnis, dan sisanya yang lebih dari 40% untuk premium. Dan jika penumpang dalam suatu kelas tidak cukup, kursi kosong boleh diisi kelas lain teratas berikutnya. Nah, kereta tetap berangkat meski kursi tidak terpenuhi. Untuk penyimbangan ketidaksediaan, itu ada trigger jika panjang antrian ekonomi lebih dari 2 kali bisnis ditambah premium, maka ekonomi berhak meminta kursi tambahan. Lalu jika panjang antrian bisnis lebih dari 2 kali ditambah ekonomi atau premium lebih dari 2 kali bisnis ditambah ekonomi, kebijakan serupa berlaku untuk kelas tersebut. Nah, porsi pinjaman ini maksimal 20% dari total kapasitas tersedia atau 12 porsi dan dapat dialihkan sementara untuk kelas donor ke kelas peminjam. Nah, urutan peninjauan yaitu urutan evaluasi ketidaksempurnaan dari ekonomi ke bisnis lalu ke premium. Status siklus peninjauan per berangkatan. Lalu batas minimal tetap. Nah, setelah kursi dipinjam, aturan bebas minimal kursi yaitu yang lebih dari 9 kursi, bisnis lebih dari 15 kursi. Wajib masih terpenuhi. Nah, bila pinjaman 20% menyebabkan pelanggaran batas minimal didahulukan hanya kursi sisa yang tidak dipinjamkan. Nah, untuk pengisian terakhir yaitu jika kursi masih kosong setelah seluruh aturan di atas diterapkan, istilah dengan penumpang dari kelas prioritas tertinggi yang masih memiliki antrian, yaitu fast track, premium, bisnis, ekonomi, hingga kereta keberangkatan atau kursi habis. Nah, kita kelompokkan juga beberapa penumpang yang datang sebagai kelompok atau orang dari kelas orang. Nah, upayakan menempatkan seluruh anggota anggota kelompok pada kereta yang sama. Nah, bila tidak muat, kelompok bisa dipindahkan maksimal satu keberangkatan yang berbeda selama waktu kurang dari 15 menit. Lalu, anggota dengan kelas sama tidak boleh dipisah. Misalkan dua premium dalam grup harus tetap bersama. Lalu selanjutnya ada spesifikasi teknisnya, yaitu kita membuat suku data dengan menempatkan 3 DQ untuk antrian reguler sebagai premium bisnis dan ekonomi. Dan juga satu TQ tambahan untuk fast track voucher QE. Nah, itu juga membuat kelas passenger dengan ID, nama, kelas, time, grup ID, dan juga hash voucher. Nah, untuk inputnya kita juga menggunakan dataset yang berisi 120 penumpang yang sudah memenuhi format seperti ID atau nomor unik, name untuk
penanda penumpang, tiket kelas premium, bisnis, dan juga ekonomi, arrival time, yaitu jam menit kedatangan, lalu juga grup ID untuk kode grup 3 huruf atau strip untuk bila datang sendiri. Data di atas sudah mengandung penumpang semua dan dalam grup campuran kolom grup ID yang sama. Sebaran luas yaitu 20% premium, 30% bisnis, 50% ekonomi. Tarif time tersebar mulai dari jam 8 dengan jeda acak 0 sampai 3 menit antar penumpang. Nah, output yang diberikan yaitu log keberangkatan setiap kereta, nomor keberangkatan, daftar ID penumpang, dan juga komposisi kelas, juga jam berangkatnya. Nah, penumpang yang mengalami overweight akan menerima voucher. Lalu yang keempat ada fungsi utamanya yaitu simulate yang biasanya tulis yang di event loop di atas. Nah, juga simulasi minimal harus mendatangi lebih dari 1.000 penumpang dalam 1 detik di mesin standar. Nah, ini untuk input codingan yang kita jalani yaitu menggunakan import pandas SPD, mengimport PQ, dan juga mengimport data time atau time delta. Nah, di sini juga kita memasukkan sampel Passenger input atau dataset yang kita punya dengan 120 rows atau 120 baris. Nah, kita membuat kelas passenger terlebih dahulu dengan eh, fondasinya yaitu self.id sama dengan ID, self.name sama dengan name, self.ticket class sama dengan ticket class, wait time sama dengan null, has voucher sama dengan false, dan arrival time sama dengan data time, dot string type arrival time dengan hour 1 minute. Nah, di sini juga kita membuat class trade system dengan definisi fondasinya yaitu self departure dengan list kosong dan juga self dot current time sama dengan data time dot strip time jam 8 sampai jam keberangkatan tersebut. Lalu kita definisikan at passengers, lalu kita definisikan set departure atau self proses keberangkatannya. Di sini juga ada kita priority boardingnya untuk boarding order dengan prioritas pertama adalah fast track, premium, bisnis, lalu yang terakhir dengan nah, boarded sama dengan class, himpunan kosong for class in boarding order. Nah, ini untuk loopingannya, boarding order. Lalu juga kita print resultnya. Nah, kita um, ngeprint ini formatnya juga. Lalu self.temperature.append boarded menambahkan atau append. Kita definisikan simulasinya, ya. Lalu juga kita inisialkan passengers QE itu dengan self the passenger sama dengan premium DQ, business DQ, economy DQ, dan juga passenger DQ. Nah, untuk load passengersnya ini untuk loopingannya. Nah, untuk departures infonya ini untuk eh, jam keberangkatan sedang ya. Nah, proses penerbangannya ini untuk self departure time capacity in departure info. Nah, untuk simpulannya, simpulan hari ini untuk eh, output yang akan dihasilkan. Nah, untuk simulasinya kita menggunakan sistem sama dengan train system. Kita masukkan sistem dan simulasi di outputnya yaitu pada tanggal 20 Juli 2025 dengan kereta Kishi Shinobi dengan kapasitas penumpang 60 porsi dalam waktu 15 menit. Nah, berangkatan pertamanya itu dengan penumpang premium sebanyak 20 orang, bisnis kelas itu 36 penumpang, dan juga ekonomi 4 penumpang. Fast track vouchernya itu tidak ada, dan juga kosongnya juga tidak ada. Lalu pada keberangkatan kedua yaitu pada jam 8 lewat 15 menit yaitu dengan penumpang premium tidak ada, bisnis juga tidak ada. Lalu ada ekonomi dengan 50 penumpang. Nah, untuk fast track voucher tidak ada, juga kursi kosongnya juga tidak ada. Ada. Lalu terakhir ada keberangkatan pada jam 8.30 yaitu dengan premium, kursi premium yaitu jam 0, 0 penumpang, bisnis kelas itu 0 penumpang, dan ekonomi dengan 10.
Nah, fast track voucher itu tidak ada dan juga kursi kosongnya terdapat 30 kursi kosong. Lalu ringkasan hari ini total penumpang terangkut 20 penumpang. Nah, premium maaf, untuk penumpang premiumnya terdapat 20 penumpang atau 17%. Bisnis kelas itu 36 penumpang atau 30%, dan ekonomi terdapat 60 penumpang atau 53%. Jumlah keberangkatan kereta itu terdapat 3 dan kursi kosong keseluruhan ada 60. Nah, penumpang yang overweight itu tidak ada karena pertama itu pada ID 120 itu dia tidak memenuhi overweight. Nah, maka log selesai semua penumpang dalam antrian hari ini sudah ditangani. Lalu untuk soal terakhir yang berjudul lintasan petir untuk CV. Nah, di sini kita untuk membuat rute perjalanan dari kota A ke kota N dengan jarak yang terkecil menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di sini kita menggunakan graf ya, kan, dengan node A sampai N lengkap dengan bobot jaraknya. Lalu menentukan lintasan tercepat yang bisa ditempuh argi dari A ke N. Lalu kita juga menghindari jalan rata. Nah, ini grafnya. Di sini bisa dilihat dari kota A ke kota N dengan bobot jarak yang berbeda-beda. Nah, untuk A sama dengan jaraknya itu 0 karena dia awalnya, awal keberangkatan, dan sisanya itu data enggak. Lalu eh, kita ambil minimumnya yaitu 0 untuk iterasi pertama. Misalkan di sini ada dia mempunyai hubungan ke B, ke C, dan ke D dengan jarak bobotnya masing-masing. Kita ambil minimalnya, tak hingga koma jaraknya. Lalu kita pilih minimumnya lagi. Nah, kita ambil di sini misalkan yang terkecil adalah 4. Maka untuk iterasi selanjutnya, iterasi kedua yaitu kita ambil patokannya adalah yang D. Nah, ini kita ulang terus hingga kita mendapatkan iterasi ke-14 yaitu M. Nih, yang berhubungan langsung ke N dengan jaraknya itu 17 ditambah 5, yaitu 22 dengan angka sebelumnya itu ada 21, kita ambil minimum yaitu 21. Nah, untuk iterasi terakhir yaitu iterasi ke N, nah, semua semua kota sudah ditandai dan perjalanan selesai. Nah, untuk jalur tercepatnya kita ambil dari N, lalu ke kota L, lalu ke kota G, lalu ke kota L, lalu ke kota C, lalu ke kota A. Atau kita balik semua ini, rotasikan menjadikan dari A, kota A ke kota C dengan jarak 6 kilometer, lalu dari kota C ke kota E dengan jarak 2 kilometer, lalu dari kota E ke kota G dengan jaraknya 1 kilometer, lalu ditambah dengan jarak G ke kota L dengan jaraknya 7 kilometer, dan akhir dari L ke M. Kota N itu jaraknya adalah 5 kilometer. Yang menghasilkan totalnya adalah ditambah semuanya yang menjadikan total perjalanannya itu 21 kilometer. Eh, Sekian dari presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.